Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di series belajar Internet of Things. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengontrol peralatan jarak jauh menggunakan device ESP8266. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini bisa juga digunakan untuk device ESP32. Device ESP8266 kali ini yang kita gunakan adalah device-nya adalah D1 Mini R2 ya. Seperti apa device-nya? Device-nya adalah seperti ini ya. Nah, sama dengan Node MCU Lolin ataupun Amiga, dia basisnya adalah ESP8266, di sini adalah ESP12F ya, chipnya ini ya. Nah, bedanya adalah di sini punya seal yang lebih banyak ya dibanding Node MCU Amiga ataupun Lolin. Nanti kita pasang seal-nya adalah kita pasang seal relay ya. Nah, sekarang gimana caranya kita mengontrol peralatan jarak jauh menggunakan modul ini? Yang pertama adalah kita setting Wi-Fi-nya, kita setting SSID, kita setting password. Kemudian setelah itu kita akan coba ya melakukan koneksi menggunakan komputer kita. Setelah itu kita coba melakukan koneksi menggunakan HP kita. Nah, oke, kita mulai saja. Caranya adalah yang pertama kita pastikan di bagian boardnya ini itu kita pastikan bagian board itu adalah D1 R2 Mini. Nah, kalau Anda menggunakan board yang lainnya silakan saja disesuaikan ya, karena uh, ini sifatnya adalah general ya sebenarnya, bisa digunakan menggunakan ESP8266 atau juga menggunakan ESP32 juga bisa juga ya. Kebetulan yang di sini saya nggak mau ribet, saya gunakan saja karena sudah ada hasilnya, jadi saya gunakan di satu mini. Oke, yang ini berarti saya gunakan saja yang di satu mini. Kemudian pastikan juga di-upload ya. Uploadnya pakai 921600 gitu ya. Nah, semakin cepat juga dalam upload, tapi kemungkinan error akan semakin besar. Kemudian setelah itu pastikan juga portnya adalah TTY USB 0 ya kalau di Linux ya. Kalau di Windows pastikan portnya sesuai ya, COM0, COM1, COM2, COM3, yang pastikan saja sesuai. Kalau ini sudah, berikutnya adalah tentunya kita setting ya. Kita setting bagian preference dan sebagainya ini ya. Nah, ini pastikan juga ini sudah ada ya. ESP8266 ini sudah ada. Kalau belum ada silakan dilihat video saya yang sebelumnya ya tentang bagaimana caranya install ESP8266 di Arduino. Nah, oke. Sekarang langsung saja kita cari example-nya yang ada di sini ya. Setelah kita menginstal ESP8266, ini ada beberapa example. Kita coba cari yang berhubungan dengan UDP ya. Karena kita sekarang akan belajar mengontrol peralatan jarak jauh menggunakan UDP. Oke, di sini ya. Oke, yang di sini kita setting ya, yaitu kita cari UDP. UDP mana itu? Nah, ini ya. Ketemulah UDP di sini. Oke, berarti setelah ketemu UDP yang ada di sini, ya, kita langsung saja ini kita setting SSID-nya. Kita setting SSID di sini yaitu punya saya adalah my wifi. Kemudian passwordnya itu 123456789. Silakan sesuaikan dengan SSID Anda dan juga password Anda. Nah, oke. Kemudian kita lihat ya yang di sini. Nanti kita harus pastikan bahwa uploadnya kalau sudah benar ya kita pastikan terminal serialnya kita pastikan settingnya adalah 115.200. Nah, kemudian nanti apa yang terjadi? Intinya di modul ini, di coding ini ya, intinya adalah kalau dia dapat, kan kita bisa mulai dari bagian setup ya.
Ini adalah setting inisialisasi serial, kemudian setting untuk WiFi, kemudian kalau WiFi masih belum connect, dia akan menampilkan titik-titik ini sampai connect. Begitu terhubung, maka dia akan memberikan informasi bahwa dia terkoneksi dengan IP address-nya adalah seperti ini. Kemudian dia akan menampilkan informasi selain IP tadi ya, IP yang dapat dari access point, dia juga akan menampilkan UDP servernya. Jadi ESP8266 ini akan bertindak sebagai UDP server ya. Dan UDP server itu dapat dihubungi melalui IP yang nanti akan diberikan oleh access point, dan kemudian portnya adalah 888 ya. Nah, oke. Setelah itu nanti ada di bagian loop. Kalau dia sudah berhasil terkoneksi, maka kalau ada paket dari klien meminta request gitu ya, maka paket itu akan dibaca gitu. Paket itu akan dibaca dan dibacanya di paket buffer. Kemudian nanti apa yang kita ketik ya di klien ya, maka akan ditampilkan kembali. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti kita pakai ini softwarenya untuk melakukan tes, yaitu pakai Netcat. Oke, kita copy dulu yang ini. Kemudian kita upload ya modulnya. Kita upload dulu. Kita compile. Setelah compile berhasil, kita lihat nih apakah berhasil. Oke, tidak ada masalah. Kita upload saja. Oke, ini juga nggak ada masalah. Sekarang kita pastikan kalau di serial, ini kita pastikan baud rate-nya adalah 115/200 ya. Nah, kemudian kita coba kalau modul ini nggak bergerak ya, kita coba reset ya. Sebentar saya lakukan reset dulu. Oke, ini sudah saya reset. Kita tunggu ya sampai dia dapat IP. Oke, kelihatannya dia sudah berhasil dapat IP. Kita lihat scroll, ternyata dia dapat IP-nya adalah 13 ya. Jadi modul ini ESP8266 ini dia dapat IP dari access point adalah 13. Kemudian UDP server dari modul ini yaitu portnya adalah 888. Nah, sekarang kita tes ya pakai ping ya, paling gampang ya. Kita tes yaitu ping 192.168.1.3. Oke, berarti memang modulnya sudah live, berarti komputer saya dengan ESP8266 itu bisa terhubung karena bisa di ping saja. Setelah kita selesai ping, untuk memastikan koneksi lancar, kita coba copy paste ya yang ada di sini ya. Nah, saya tekan Ctrl C, saya paste. Kemudian kita pastikan IP-nya adalah 1.3 seperti IP yang ada di serial tadi ya, yaitu IP-nya ESP8266. Ini kita hidup mana tadi serialnya? Nah, ini serialnya. Kemudian tadi kita kita coba ya. Coba di sini kita tes pakai perintah netcat min u yaitu protokol UDP, IP-nya 13, portnya 888. Oke, kemudian kita cek ya, kita ketik on. Nah, oke sudah bisa ya ketik on. Kemudian off. Sudah bisa. Kemudian 0. Oke, kemudian 1. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita coba kalau kita kasih 0 atau 1, dia akan membuat LED itu nyala atau mati gitu ya. Oke, kebetulan yang ada di sini tadi ada di kontrol 5 ya. Kontrol 5. Oke. Ini LED-nya terhubung di D1 ya. Jadi nanti kita coba ya. Oke, kelihatan nggak ya? Oke, itu terhubung ke D1 ya. Jadi kita pastikan D1-nya itu adalah output. Sekarang kita kembali lagi ke layarnya. Kita tambahkan di sini ya. Bahwa D1-nya itu output. Jadi kita setup
di sini ya pin mode-nya ya. Untuk di satunya output mungkin di bawah aja deh. Pin mode. Kemudian D1 dia adalah output. Output. Oops. Output. Oke. Sudah. Kemudian kita modif ya coding di sini. Jadi kalau dikasih 0 dia mati, dikasih 1 dia nyala. Berarti yang kita modif itu ada di paket buffer sini ya. Oke, kita coba ya. Yaitu kita tambahkan string ya. String S sama dengan paket buffer, paket buffer. Kemudian kita trim dulu supaya space-nya itu kita hilangkan. Setelah itu kita tanya ya, jika datanya yang dikirim itu sama dengan 1 gitu ya, maka kita coba apa, print dulu ya, print ln lampu nyala ya, serial ya, ini serial dot, atau serialnya besar mungkin ya. Oke, benar ya. Print ln apa tadi, lampu nyala gitu ya, lampu nyala. Jadi kalau dikasih 1 lampu nyala. Nah sekarang kita coba dulu ya. Oke. Mungkin langsung kita coba LED-nya kita nyalakan dan kita matikan mungkin ya. Tuh, digital right, kemudian tadi apa, D1 ya, itu high, kemudian kalau tidak ya, kalau tidak berarti kita setting low gitu ya, setting low. Tuh, lampunya kita matikan lah informasinya gitu ya, lampu mati. Oke, sekarang kita coba compile saja. Invalid conversion S1 nya ini kan string, berarti harus pakai gini. Compile lagi. Oke, sudah bisa. Sekarang kita coba upload kembali ya. Oke, kita upload. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba ya. Bisa apa tidak kita coba pakai netcat tadi ya. Pakai ini tadi. Coba lagi, ping dulu ya. Ping 192.168.1.3. Oke, berarti sudah bisa dihubungi. Sekarang kita coba netcat. Kemudian kita kasih berapa tadi? 1 ya. Ini saya geser dulu deh. Sini. Kita kasih 1. Tapi sebelumnya serialnya harus dilihatkan dulu nih. Ini posisinya di sini. Kemudian ini kita posisikan di sini aja ya. Biar sama-sama bisa kelihatan. Atau di sini deh. Oke. Ketik 1. Oke, lampunya nyala ya. Saya ketik 0. 0, lampunya nggak ada. Lampunya mati, tapi tadi masih kayaknya ada yang keliru ya. Kita coba lihat deh di sini. Kayaknya lampunya tadi juga tetap nyala. Sekarang kita matikan. Oke ya.
Kita upload lagi. Ups, itu kenapa ini? D1 off-nya nggak di declare. Oh, high sama low, sorry. Oke, kita upload lagi. Kemudian kita tunggu dulu. Oke, kita tes lagi ya. Pastikan ini di ping dulu supaya tahu bahwa WiFi-nya sudah terhubung dengan ESP8266 ya. Kalau sudah, kita netcat lagi. Kemudian saya coba lihatkan serialnya dulu. Oke. Oke, dia sudah terhubung ke 13 ya. Saya coba ketik 1 lampu. Oh, sorry, tadi ngetiknya 2 ya. Ngetik 1, lampunya nyala. Ngetik yang lainnya, ketik yang lainnya, mati. 1 nyala, yang lain mati. 1 nyala, yang lainnya mati. Itu ya. Atau kita bisa ganti, jangan 1010, tapi kita bisa ganti teks ya. Misalkan seperti itu. Kita bisa juga ganti di sini. Ini kalau ada tulisan on, berarti lampu nyala. Kemudian ini juga bisa kita kasih F ya. F is. Ini S, F. S, F. F, apa tadi? S sama dengan off ya. Sini off. Nah, tadi. Off, maka lampunya mati. Oke, kita coba dulu. Upload. Oke. Kemudian kita nyalakan serialnya. Kemudian kita tunggu ya. Nah, itu sudah 13, sudah berhasil. Kita mulai lagi. Kalau 0 sekarang nggak bisa nih ya. Ya, cuma nampilkan tapi nggak membuat LED-nya nyala. Tapi untuk nyala harus diketik on. Kalau mati harus diketik off. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, supaya gampang, mungkin kita bisa juga kalau pakai netcat ini, saya bisa juga gini ya. Ke echo, kemudian main end, kemudian datanya adalah on, kemudian ini saya geser dulu ya, saya geser dulu di sini, kemudian ini saya pipe gitu ya, kemudian saya kasih W0 gitu. Coba kita cek tuh, terus ini berarti on, kemudian kalau off, ini biar tampil dulu ya. Kalau off berarti kayak gini. Tinggal kita ganti menjadi off. Oke. Oke, bisa ya. On, off. On, off. Oke, berarti kita bisa mengontrol ya. Modul ini menggunakan komputer kita ya. Jadi sudah jarak jauh, syaratnya adalah kita gunakan terhubung dengan network yang sama ya, dengan WiFi yang sama. Ya, selama dia bisa di ping berarti itu bisa. Sayangnya ini masih belum bisa digunakan di internet ya. Kenapa? Karena di internet IP-nya adalah IP public, kita nggak mungkin melakukan ping terhadap modul kita yang ada di rumah karena itu IP-nya adalah IP privat gitu ya. Nah, sekarang ini sudah bisa nih, berarti tinggal gimana caranya kita mengontrol ini dengan HP kita ya. Nah, berarti kita perlu aplikasi di HP ya, di Android kita. Kita cari saja aplikasinya itu yang bisa melakukan remote menggunakan UDP. Kira-kira begitu. Caranya gimana?
Ya kita ke Play Store, kemudian kita ketik saja UDP, IoT atau apa gitu ya. Nanti setelah itu akan dapat beberapa salah satu aplikasi yang mungkin kita perlukan. Oke ya, ini saya coba pakai Play Store, kemudian ketik saja di Google yaitu Remote UDP. Nah, salah satunya ini ya, ini sudah saya install. Nah, sekarang kita mulai ya. Kalau Anda menginstal aplikasi ini ada tulisnya Say Hello to Author. Nah, ini berarti sudah clean ya. Sekarang kita tambahkan add button ya, add action. Kemudian action name-nya kita tulisi on. Kemudian jangan lupa protokolnya adalah UDP, isinya mungkin tadi perintahnya on ya. Ini lampu on. Kemudian isinya adalah lampu on. Kemudian IP-nya 192.168. Kemudian 1.3 ya. Kemudian portnya adalah 8888. Oke, udah. Kemudian kita tambahkan lagi add action untuk lampu off ya. Lampu, oke, lampu, ops, lampu off. Kalau pakai spasi boleh nggak ya? Kita coba aja. Ini yang penting UDP, isinya kita off ya. Komennya adalah off. Kemudian hostnya 192.168. Kemudian berapa ini? 1.3 gitu. Kemudian portnya 8888 ya. Oke, oke bisa ya on sama off gitu ya. Sekarang kita coba ya berhasil apa enggak nih. Ini kita coba, ini masih belum berhasil. Saya ganti saja wifi-nya karena di sini beda. Saya ganti wifi-nya my wifi. Ini my wifi, passwordnya sebentar ya. Oke, passwordnya tadi adalah 123456789 ya. Oke, join. Karena ternyata beda network ya, jadi tidak bisa sekarang sama ya networknya. Nah, sekarang kalau sudah kita coba lagi yang ada di sini. Oke, kita coba lampu on, lampu off. Oke, bisa ya. Lampunya on, lampunya off. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita ganti saja LED ini dengan relay ya. Kira-kira gitu. Begitu kita ganti dengan relay, maka tentunya kita bisa mengontrol lampu ya. Kalau misalkan relaynya itu dihubungkan dengan lampu. Coba saya modif dulu, saya ganti dengan relay ya. Oke, ini sudah saya ganti dengan relay. Relaynya juga terhubung ke D1. Bedanya adalah relay ini aktifnya itu beda ya. Jadi aktifnya itu kalau nggak salah dia itu invert deh. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita ubah sebentar saja di bagian codingnya ini. Kita ubah kalau di sini untuk nyala kita pakai low ya. Kemudian kalau mati dia kita kasih hide. Oke, kita compile. Kemudian kita upload. Oke, kenapa ini? Oh, sorry. Kenapa ini? Kok nggak bisa nih? Serialnya nggak nemu deh. Sekarang kita jadi TTY USB 1 nih. Oke, nggak apa-apa. Kita upload lagi ke TTY USB 1. Oke, ini sudah. Oke, kita atur dulu posisinya. Kemudian ini sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba lagi.
Oke, saya coba on. Nah, itu sudah nyala ya. Mati. Oke, ada suaranya. Mungkin kita bisa coba di sini dulu. Difokus ke lampunya mungkin ya. Ya, ini off. Ini on. Off lagi. On lagi. Off lagi. On lagi. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi ternyata gampang ya kalau kita apa itu mengatur peralatan jarak jauh menggunakan device ESP8266 ini. Begitu juga kalau kita gunakan ESP32 caranya sama persis ya. Ya segampang ini tinggal diatur saja bagian bautnya ESP32. Kira-kira begitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.